Hai teman-teman, para pejuang pengetahuan. Saat ini kita akan belajar bersama tentang desain instruksional dalam media pembelajaran digital. Mari kita cermati bersama. Apa yang Anda ketahui tentang desain instruksional? Desain instruksional adalah proses sistematis dalam pembelajaran yang berfungsi untuk 1. Menganalisis kebutuhan belajar. 2. Mendesain materi dan pengalaman belajar. 3. Mengembangkan media pembelajaran. 4. Menerapkan dan mengevaluasi efektivitasnya. Kemudian, apa pentingnya kita melakukan desain instruksional dalam media digital? Di antaranya kita dapat 1. Menjamin materi akan tepat sasaran. 2. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. 3. Menyesuaikan media dengan karakteristik audiens. Dan keempat, mendorong pembelajaran secara aktif dan bermakna. Selanjutnya, kita akan mulai mengenal macam-macam model instruksional. Sebenarnya macam model instruksional ini jumlahnya sangatlah banyak. Namun demikian, pada kesempatan ini, kita akan mengenal sebagiannya saja, seperti model ADIE, model ASURE, model ARCS, model Dick and Carey serta model KEM. Tak berlama-lama mari kita mulai mengenalnya satu persatu. Pertama, kita akan membahas model ADIE. Model ADIE merupakan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk merancang dan mengembangkan bahan pembelajaran. ADIE merupakan singkatan dari analisis atau analisis, desain atau desain, develop atau pengembangan, implement atau implementasi, dan evaluate atau evaluasi. Maka kemudian, dalam model ini terdapat 5 langkah desain pembelajaran. Model ADIE adalah model yang fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks pembelajaran. Oleh karena itu, model ini termasuk model yang paling umum dalam pembelajaran atau bahkan dalam pelatihan. Dengan mengikuti tahapan-tahapan yang sistematis, model ADIE dapat membantu menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Tahap pertama adalah analisis. Tahap ini fokus pada identifikasi kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran. Analisisnya mencakup identifikasi audiens, konteks pembelajaran termasuk tugas yang sesuai, dan tujuan yang ingin dicapai melalui pembelajaran. Selanjutnya tahap kedua yaitu desain. Pada tahap ini, mempunyai fokus pada perencanaan pembelajaran. Perancang instruksional akan merancang strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan hasil tahap analisis, termasuk latihan dan instrumen penilaian. Oleh karena itu, desainnya meliputi pemilihan media, format, dan aktivitas pembelajaran yang akan digunakan agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian tahap ketiga adalah develop. Tahap ini merupakan tahapan di mana dilakukan pembuatan dan penggabungan konten yang sudah dirancang pada tahapan desain. Maka, pengembangan tahap ini melibatkan pembuatan materi pembelajaran, seperti teks, gambar, audio, dan video serta perangkat lunak lainnya. Kemudian pengembangan juga mencakup pengembangan evaluasi untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya tahap keempat yaitu implement. Tahap ini merupakan perwujudan desain yang telah dirancang menjadi nyata. Pada tahap ini, apa saja yang dibutuhkan dan atau yang mendukung kegiatan pembelajaran dipersiapkan. Contohnya meliputi materi kurikulum, hasil pembelajaran yang diharapkan, metode penyampaian, dan lain-lain. Tahap implementasi adalah penerapan pembelajaran kepada peserta didik. Oleh karenanya, melibatkan pengajaran materi pembelajaran, pengorganisasian kegiatan belajar, dan penggunaan media pembelajaran. Dalam tahap ini, guru atau instruktur memberikan materi kepada peserta didik dan mengawasi jalannya proses belajar. Implementasi dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka, pembelajaran online, atau kombinasi keduanya. Tahap terakhir adalah evaluat. Tahap evaluasi bertujuan untuk menilai keefektifan pembelajaran dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Ini melibatkan pengumpulan umpan balik dari peserta didik, pengujian pemahaman peserta didik, dan analisis hasil evaluasi. Evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan materi pembelajaran atau strategi pembelajaran di masa depan. Sedangkan evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kuesioner, tes, atau pengamatan dan lain sebagainya. Kemudian model yang kedua adalah model ASURE. ASURE adalah singkatan dari sebuah model pembelajaran yang terdiri dari 6 langkah atau komponen, yaitu Analyze Learners atau menganalisis peserta didik, State Standards and Objectives atau menetapkan standar dan tujuan pembelajaran, Select Strategis, Teknologi, Media, and Materials atau memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar, Utilize Technology, Media, and Materials atau memanfaatkan teknologi, media, dan bahan ajar, Require Learner Participation atau menuntut partisipasi.
Peserta didik, evaluate and revise atau mengevaluasi dan merevisi. Model ini sering digunakan dalam konteks pendidikan untuk merancang pembelajaran yang efektif, terutama yang menggunakan media dan teknologi. Tahap pertama adalah menganalisis peserta didik. Tahap ini fokus pada pemahaman karakteristik peserta didik, seperti usia, latar belakang pendidikan, gaya belajar, dan pengetahuan awal mereka tentang topik yang akan dibahas. Pemahaman ini membantu menentukan pendekatan pembelajaran yang paling sesuai dan relevan bagi peserta didik. Tahap kedua adalah menetapkan standar dan tujuan pembelajaran. Setelah memahami karakteristik peserta didik, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, terukur, dan sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku. Tujuan ini akan menjadi panduan dalam pemilihan metode, media, dan bahan ajar yang tepat. Tahap ketiga adalah memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar. Pada tahapan ini kita harus menentukan pilihan metode, media, dan bahan ajar yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan ketersediaan dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Tahap keempat adalah memanfaatkan teknologi, media, dan bahan ajar. Pada tahap ini adalah penerapan media dan materi yang telah dipilih dalam proses pembelajaran. Guru perlu merencanakan dengan baik bagaimana media tersebut akan digunakan, apakah dalam bentuk presentasi, simulasi, atau percobaan langsung. Oleh karena ini kita pastikan teknologi, media, dan bahan ajar digunakan dengan benar dan efektif selama proses pembelajaran. Ini termasuk pratinjau dan persiapan teknis yang cermat, seperti menjelaskan terlebih dahulu instruksi penggunaan atau pelaksanaannya. Tahap kelima adalah menuntut partisipasi peserta didik. Pada tahap ini partisipasi aktif peserta didik adalah kunci dari pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, guru melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran melalui berbagai kegiatan, seperti diskusi, tanya jawab, penugasan, atau kegiatan kelompok. Sedangkan tahapan yang keenam yaitu mengevaluasi dan merevisi. Langkah terakhir adalah evaluasi terhadap proses pembelajaran. Melakukan evaluasi secara berkala hasil pembelajaran dan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran. Hasil evaluasi digunakan untuk merevisi strategi, media, dan bahan ajar jika diperlukan. Selanjutnya model yang ketiga adalah model ARCS. ARCS merupakan singkatan dari attention atau perhatian, relevance atau relevansi, confident atau kepercayaan diri, dan satisfaction atau kepuasan. Model ini membantu menciptakan pembelajaran yang efektif dan memotivasi peserta didik. Tahap pertama adalah attention. Tahap ini bertujuan untuk menarik dan mempertahankan perhatian peserta didik selama proses pembelajaran. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan contoh-contoh yang menarik, pertanyaan yang menantang, atau media pembelajaran yang interaktif. Tahap kedua adalah relevance. Tahap ini menekankan pentingnya menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan pengalaman peserta didik. Peserta didik harus memahami mengapa materi tersebut penting bagi mereka dan bagaimana mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahap ketiga adalah confident. Tahap ini bertujuan untuk membangun rasa percaya diri peserta didik dalam kemampuan mereka untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Ini bisa dilakukan dengan memberikan dukungan yang positif, memfasilitasi kolaborasi, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian tahap keempat adalah satisfaction. Tahap ini menekankan pentingnya memberikan kepuasan kepada peserta didik setelah mereka menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Ini bisa dilakukan dengan memberikan penghargaan yang pantas, mengakui keberhasilan mereka, dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dengan menerapkan keempat tahapan ini, model ARCS dapat membantu menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan memotivasi bagi peserta didik. Model Dick and Carey adalah salah satu model pengembangan instruksional design, yang sistematis dan berorientasi pada tujuan pembelajaran. Model ini dikembangkan oleh Walter Dick dan Lou Carey, dan sangat populer digunakan dalam dunia pendidikan dan pelatihan karena pendekatannya yang logis dan terstruktur. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam model Dick and Carey. 1. Identify instructional goals atau identifikasi tujuan pembelajaran, yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai secara spesifik, yakni dengan cara menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh peserta didik setelah menempuh program pembelajaran.
Kemudian tujuan pembelajaran ini dihasilkan dari analisis kebutuhan, pengalaman-pengalaman permasalahan yang dihadapi peserta didik ataupun analisis tugas. 2. Konduk instruksional analisis atau analisis instruksional. Setelah melakukan identifikasi tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah analisis instruksional, yaitu sebuah proses yang digunakan untuk menentukan keterampilan dan pengetahuan relevan dan diperlukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi atas tujuan pembelajaran. Dalam melakukan analisis instruksional, beberapa langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi kompetensi berupa pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, dan sikap atau attitude yang perlu dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. 3. Analisa learners and context atau analisis karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran. Kedua langkah ini dapat dilakukan secara bersama-sama atau paralel. Analisis terhadap karakteristik peserta didik meliputi kemampuan aktual yang dimiliki oleh peserta didik, gaya belajar, learning styles, dan sikap terhadap aktivitas belajar. Identifikasi yang akurat tentang karakteristik peserta didik yang akan belajar dapat membantu perancang program pembelajaran dalam memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Sedangkan analisis konteks meliputi kondisi-kondisi terkait dengan keterampilan yang dipelajari oleh peserta didik dan situasi yang terkait dengan tugas yang dihadapi oleh peserta didik untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari. 4. Write performance objectives atau merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Berdasarkan analisis instruksional, seorang perancang desain sistem pembelajaran perlu mengembangkan kompetensi atau tujuan pembelajaran spesifik, instruksional objectives, yang perlu dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang bersifat umum, instructional goal. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, meliputi a. Menentukan pengetahuan keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik setelah menempuh proses pembelajaran. B. Kondisi yang diperlukan agar peserta didik dapat melakukan unjuk kemampuan dari pengetahuan yang telah dipelajari. C. Indikator atau kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan peserta didik dalam menempuh proses pembelajaran. 5. Develop assessment instruments atau mengembangkan instrumen penilaian. Berdasarkan tujuan kompetensi khusus yang telah dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan alat atau instrumen penilaian yang mampu mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, atau sering disebut dengan istilah evaluasi hasil belajar. Hal yang penting dalam menentukan instrumen evaluasi yang akan digunakan adalah instrumen harus dapat mengukur performa peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 6. Develop instruksional strategi atau mengembangkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan aktivitas pembelajaran yaitu aktivitas pra-pembelajaran, penyajian materi pembelajaran, dan aktivitas tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran. Sedangkan penentu strategi pembelajaran harus didasarkan pada faktor-faktor berikut. A. Teori terbaru tentang aktivitas pembelajaran. B. Penelitian tentang hasil belajar. C. Karakteristik media pembelajaran yang akan digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. D. Materi atau substansi yang perlu dipelajari oleh peserta didik. E. Karakteristik peserta didik yang akan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. 7. Develop and select instructional materials atau mengembangkan dan memilih bahan ajar. Pada tahap ini kita menyiapkan atau memilih dan mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Sedangkan bahan ajar yang dapat digunakan diantaranya bisa berupa buku teks, buku panduan, modul, program audio-video, bahan ajar berbasis komputer, program multimedia, maupun bahan ajar yang digunakan pada sistem pendidikan jarak jauh. 8. Design and conduct formative evaluation atau merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Merancang dan melaksanakan evaluasi formatif untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan guru selama proses pembelajaran. Evaluasi formatif dilaksanakan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan kekuatan dan kelemahan program pembelajaran. Hasil dari proses evaluasi formatif ini dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki draft program 3 jenis evaluasi formatif, yang meliputi evaluasi perorangan, evaluasi kelompok sedang dan evaluasi lapangan. 9. Revise instruction atau merevisi instruksi program pembelajaran. Langkah terakhir dari proses desain adalah melakukan revisi terhadap draft program pembelajaran.
Data yang diperoleh dari prosedur evaluasi formatif dirangkum dan ditafsirkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh program pembelajaran. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada draft program pembelajaran saja, tetapi juga pada aspek-aspek desain sistem pembelajaran yang digunakan dalam program, seperti analisis instruksional, entry behavior dan karakteristik siswa. Prosedur evaluasi formatif perlu dilakukan pada semua aspek program pembelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas program tersebut. 10. Design and Conduct Summative Evaluation atau merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Evaluasi ini dianggap puncak dalam aktivitas desain pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick and Carey. Evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai dievaluasi secara formatif dan direvisi sesuai dengan standar yang digunakan oleh perancang. Evaluasi sumatif tidak melibatkan perancang program, tetapi melibatkan penilai independen. Hal ini merupakan satu alasan untuk menyatakan bahwa evaluasi sumatif tidak tergolong ke dalam proses desain sistem pembelajaran. Catatan. Setelah mengetahui langkah demi langkah, maka kita akan melihat bahwa langkah desain pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick dan Carey merupakan sebuah prosedur yang menggunakan pendekatan sistem dalam mendesain sebuah program pembelajaran. Setiap langkah dalam desain pembelajaran memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya model yang kelima adalah model KEMP. Ciri khas dari model KEMP adalah tidak bersifat linear, artinya bisa dimulai dari titik mana saja, berfokus pada kebutuhan peserta didik dan cocok untuk pembelajaran yang kompleks dan berpusat pada peserta didik. Sedangkan langkah-langkahnya adalah 1. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran umum. Maksudnya adalah menentukan apa yang secara umum ingin dicapai dalam pembelajaran. 2. Menganalisis karakteristik siswa. Maksudnya adalah mengumpulkan informasi tentang peserta didik, usia, latar belakang pendidikan, minat, kemampuan awal, dan gaya belajar. Ini penting agar materi dan metode yang digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka. 3. Menganalisis tugas. Maksudnya adalah menguraikan isi atau keterampilan yang akan diajarkan menjadi komponen yang lebih kecil dan terstruktur, termasuk urutan logis dan hierarkis dari materi pembelajaran. 4. Merumuskan tujuan pembelajaran spesifik. Maksudnya adalah menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik dan dapat diukur berdasarkan analisis tugas. 5. Mengembangkan materi pembelajaran. Maksudnya adalah menyusun atau memilih materi pembelajaran yang relevan dan mendukung pencapaian tujuan. Sedangkan materi bisa berupa teks, gambar, audio, video, dan lain-lain. 6. Merancang strategi pembelajaran. Maksudnya adalah menentukan metode dan pendekatan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Strategi ini mencakup pengorganisasian isi, aktivitas belajar, motivasi, dan penggunaan media. 7. Merancang dan mengembangkan evaluasi. Maksudnya adalah menyusun alat evaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan belajar. Bisa berupa tes formatif, sumatif, tugas, atau observasi. 8. Merencanakan sumber dan dukungan pembelajaran. Maksudnya adalah menentukan fasilitas, alat, waktu, dan sumber daya lain yang diperlukan dalam pembelajaran. 9. Melakukan revisi instruksi. Maksudnya adalah berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan revisi terhadap materi, strategi, atau alat evaluasi agar pembelajaran menjadi lebih efektif.